Halo guys, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Balik lagi bersama kami, The Deal Official. Masih suka nongkrong di toilet sambil main HP? Atau masih sering kena PHP sama pasangan? Kasihan sekali. Pada video kali ini, kita akan merangkum film The Expendables 3 yang masih dipimpin oleh om saya sendiri, yaitu Sylvester Stallone. Tanpa berlama-lama lagi, paskan posisi rebahan, jauhi keramaian, pasang handsfree kalian, hindari chat sama mantan. Penjara Denzali. Film ini dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Patrick Hughes. Film diawali dengan memperlihatkan helikopter yang sedang terbang menuju ke arah kereta api. Tim The Expendables menyelamatkan seorang ahli medis yang bernama Dr. Deed dari penjara militer. Ini orangnya. Dokter direkrut sebagai anggota untuk memperkuat tim. Setelah diselamatkan, Dr. Deed mengambil alih laju kereta api. Tanpa disangka, ternyata kereta api melaju kencang dan menabrak penjara Denzali, dan kereta api meledak beserta seluruh isi penjara dan hancur berkeping-keping. Jadi Dr. Deed ini guys, sebenarnya pemain lama di tim The Expendables 1. Since berpindah ke dalam pesawat, di sini Dr. Deed menjelaskan bahwa dia dulunya petugas medis. Lalu si botak bertanya, "Ku dengar kau membunuh orang lebih banyak daripada wabah penyakit." Beralih ke Christmas dan Barney, mereka menceritakan tentang Dr. Deed. Barney memberitahu kepada Christmas, dia berusaha melakukan pembunuhan tokoh politik dengan bayaran murah di Swaziland. Since berpindah ke Somalia, tim The Expendables pun berkumpul dengan membawa senjata untuk melakukan aksinya dengan mengendarai speedboat menuju ke tempat pergudangan senjata milik musuh. Catch up with you boys later. Who's he got? Doc, go. Christmas dan teman-teman sempat heran dengan aksi Dr. Deed yang begitu agresif dan hebat dalam melumpuhkan musuh dan membunuh musuh dengan cepat. Damn, he's really good. Say it again, I'll shoot you. Sure. Dan ketika seorang lelaki turun dari helikopter, Barney pun terkejut karena ia adalah mantan tim Expendables. Stonebangs. Tim The Expendables pun menembaki semua pasukan musuh dan mengincar Stonebank. Lalu tim The Expendables menggunakan pickup untuk menyerang. Setelah itu, mereka menjemput teman satu tim yang menggunakan speedboat untuk naik ke mobil truk.
Baku tembak pun terjadi antara tim dengan musuh. Di sela-sela itu, tiba-tiba muncul Stone Banks dari helikopter dan membidik ke arah Barney. Namun, yang terjadi Stone Banks malah menembak teman Barney, si Negro. Dan mereka pun dihujani bom oleh Stone Banks melalui helikopter. Mereka pun berhamburan. Lalu si Negro langsung dibawa ke puskesmas Bandar Kalipa Tembung dan dirawat inap di sini. Arnold berkata, apakah dia akan selamat? Barney menjawab, entahlah. Kemudian Barney berjumpa dengan kepala operasi yang bernama Drummer. Dia adalah yang memberi misi atau memberi job kepada tim The Expendables. Drummer meminta Barney agar segera menangkap penyelundup senjata ilegal itu. For it. 3 million. Done. Beralih di sebuah warkop, Barney memberitahu kepada timnya bahwa mereka akan dipensiunkan karena satu anggotanya sudah tertembak. Jadi, Barney tidak ingin melihat teman-temannya yang lain ikut terluka. Since berpindah ke Las Vegas, Nevada, kedatangannya ke sini, Barney ingin mencari anggota baru. Lalu Barney bertemu dengan temannya dan berkata, aku ingin membuat tim baru. Tim lama ku pensiunkan. Aku akan memburu Stone Banks. Fine. Got a line on a few head cases. Since berpindah ke Grand Teton, Wyoming. Di sini Barney mendapatkan satu anggota baru. Dia pernah mematikan jaringan kota dalam 3 hari. That's it. Dia juga hobi panjat tebing. Want a special rate on that one? Yeah, that's it. Good. Ought to see her without him. Lalu Since beralih ke Apache Junction, Arizona. Mereka terus mencari anggota tim baru untuk tim The Expendables. Di sini Barney dikenalkan dengan Galgo. Ini orangnya. Temannya Barney bertanya, Galgo, kau mengirimkan data palsu lagi. Karena Galgo terlalu tua, Barney pun tidak jadi mengajaknya. Since beralih ke California, Barney dan temannya menemukan seorang petarung yang bernama Marlito. Lalu Since beralih ke Juarez, Meksiko. Mereka menemukan kandidat terakhir yang bernama John Smile. Dia pria yang bertalenta. Ia memiliki banyak keahlian, mantan marinir, pemimpin operasi khusus, dan Barney ingin bertemu dengannya. Kemudian, Barney bertemu dengan Drummer. Ia bertanya kepada Barney, apakah kau sudah siap bekerja? Musuh di Bukares berusaha bertransaksi dengan mafia Albania, yaitu temanmu Stone Banks. Tiba-tiba datang tim The Expendables yang lama, menghampiri Barney, dan bertanya, ku dengar kau dapat pekerjaan. Dan Barney malah menyuruh mereka pergi. Emma too. It's just a job. Dig it, man. Lalu tim The Expendables pun pergi dengan menggunakan pesawat. Lalu si John bertanya, ceritakanlah tentang pria yang kita kejar ini. Barney pun memberikan informasi dalam berkas rahasia. Since beralih ke tim The Expendables yang lama. Mereka sedang galau karena tidak diajak Barney ikut dalam misi ini. 30 seconds to drop. Since beralih ke Bukares, Romania, dan tim yang baru sudah sampai di sana untuk mencari keberadaan Stone Banks. Mereka pun saling menyamar untuk bisa mengambil foto Stone Banks dari jarak jauh, dan Barney juga ikut mengawasi mereka. Lalu tim berkumpul dan mendengarkan arahan. Kita tidak akan menyergapnya di sana. First, I hacked the security grid main server. Boom. It's child's play. Just like that. Just like that. You better be right. But bam.
Dan mereka pun memulai aksinya. Ada yang mengawasi dari mobil sambil memantau CCTV, dan yang lainnya terjun langsung ke hotel untuk mencuri Stone Banks. Mereka pun memasuki hotel dengan cara panjat tebing. Lalu target pun mulai bertemu, dan di sini kelihatan Stone Banks sedang melakukan transaksi dengan mafia Albania, yaitu senjata ilegal dan beberapa bom. Dan di saat Stone Banks sudah memberikan barangnya berupa senjata, mafia itu pun berkata, "Bisakah kau memberikan nuklir?" Dan di saat itu pula tim bersiap untuk menyerang. Try again. Go. Dan Arnold pun sedang menunggu mereka. Barney berhasil menangkapnya hidup-hidup, dan Barney memberinya boge mentah. Lalu Stone Banks berkata, "Bagaimana kalau kita berdua mengakhiri ini? Kita dulu sahabat karib. Kita memulai tim Expendables ini bersama-sama." Kata Barney, "Kau memilih jalan yang salah. Ini bisnis ilegal. Barney, jangan pura-pura kau tak terlibat. Setelah menjadi bos, kau mendapat keuntungan besar." Di perjalanan, ternyata Stone Banks menggunakan GPS yang bisa dilacak oleh anggotanya. Mobil yang mereka kendarai pun ditembak oleh anggota Stone Banks dan dibom. Dan mereka pun diserang dan tim ditangkap oleh musuh. Tapi Barney berhasil melawan dan akhirnya berhasil kabur. Lalu Barney kembali ke bandara dan masuk ke dalam pesawat. Di situ sudah ada si Arnold. Groucho, Gummo, and Chica. Kemudian Barney mendapat kiriman video bahwa timnya disandra dan ia hanya diberi waktu 48 jam atau mereka anggotanya akan mati. Di saat Barney sedang bersiap-siap untuk berangkat, tiba-tiba muncul Galgu. Ia ingin ikut bersama Barney. Ia pun memberitahukan, "Aku berbakat, aku sangat ahli di medan perang." Kemudian mereka pun berangkat dengan menggunakan pesawat. Tiba-tiba muncul tim The Expendables yang lama, dan mereka pun ikut berperang. I missed you, Christmas. I miss you too, you demented bastard. Di dalam pesawat, Galgo bercerita ke tim The Expendables. Benda itu membawa kita dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan yang sukar dipercaya. Ini akan jadi penerbangan panjang, tapi jangan khawatir. Aku di sini karena aku bisa. Di perjalanan, Barney ditelepon oleh drummer memberitahu bahwa si brengsek itu mencoba menyembunyikannya. Di tempat bebatuan, tim The Expendables pun sempat juga berfoto keluarga. Barney dan timnya mulai masuk ke dalam gedung untuk mencari teman-teman yang disandra. Go! Pas sudah ketemu, Barney melihat di TV bahwa Stone Banks sedang mengatakan seluruh gedung itu telah dipasangi peledak C4. Anggota militer perlu waktu 90 detik untuk keluar dari sana, tapi kau punya waktu. Berarti kita punya waktu cuma 25 menit. Para musuh pun langsung menyerang tim Expendables dari atas dan dari bawah. Post up!
Gedung pun habis ditembaki dan dibom oleh para musuh. Di sini tampak Dr. Dick terkena percikan bom. Ia pun terjatuh dan pingsan. Sementara itu, Barney terus menembaki musuh dengan pistolnya. Tak lama kemudian, Barney diserang oleh helikopter dan ia pun ditembaki. Ternyata itu drummer Arnold dan Yin yang ikut membantu. Beralih ke si John, ia menembaki seorang pengendara motor dan mengambil motor trail tersebut dan mengendarainya. Kemudian tampak si Galgo sedang diserang oleh helikopter. Ia pun ditembaki dan terus berlari kencang. Peperangan pun terus terjadi hingga kejar-kejaran helikopter antara Yin dan musuh. Lalu Gunner dan tim mengambil alih mobil tank musuh. Mereka sangat senang mengendarainya. Lalu si Uli terus menembaki musuh dan mengajarnya satu persatu. Beralih ke Arnold, dia berhasil menembak jatuh satu helikopter dengan senjatanya. Lalu tampak seorang tim The Expendables sedang berusaha untuk naik ke gedung. Kemudian si John lompat dengan motornya. Lalu Stonebank menembaki anggotanya karena tidak becus dalam bertugas. Membunuh 10 orang saja tidak bisa, katanya. Since beralih ke drummer, ia sedang menunggu tim karena gedung akan meledak. Tiba-tiba Barney ditembak oleh Stonebank. Lalu Stonebank mengajak duel tanpa menggunakan senjata. Barney pun berkata, "Oke." Dan pertarungan ini pun dimenangkan oleh Barney. Lalu Barney berlari keluar dan melompat. Pada saat tim Expendable sedang cemas, tiba-tiba muncul Barney dengan menggunakan tali yang bergantung di bawah helikopter. Dan akhirnya, tim The Expendables berhasil menyelesaikan misi ini dan mereka pun merayakan di warkop. Got him to the Hague. Fun's important. Ooh, Major old school. Hey, Major Badass. I'll drink to that. Proud, demented father. I could have skipped the demented part. Oke, begitulah ending dari cerita film The Expendables 3 ini ya. Mudah-mudahan kalian suka dengan filmnya. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah musuh terdekat adalah teman dekat. Oke, sekian dulu ya video dari kami. Jangan lupa ditonton video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ya guys. Dan jangan lupa ikuti giveaway-nya setiap bulannya. Oke, terima kasih. Bye.